Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Cep Channel. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dimana tema ini menurut saya penting. Apa itu? Awal dari kebahagiaan. Nah, setiap orang pasti ingin hidupnya itu bahagia. Seperti doanya bagi orang-orang muslim. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat. Bahkan wa qina adzabannar, yakni dibebaskan dari api neraka. Nah, lantas bagaimana jika kita ingin bahagia? Awalnya seperti apa? Gitu ya. Nah, maka ada satu ilmu yang dimana orang kaya ketika mempunyai ilmu ini dia bahagia. Orang yang tidak kaya memiliki ilmu ini dia bisa bahagia ya. Nah, apa itu? Yakni lapang dada ya. Lapang dada itu jiwanya lapang begitu ya. Dadanya itu lapang ketika menerima segala sesuatu yang tidak mengenakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." Nah, ini adalah doa ketika Nabi Musa oleh Allah diperintahkan untuk berdakwah kepada raja yang zolim, raja yang dia berkuasa tapi zolim. Siapa? Fir'aun. Maka Nabi Musa saat itu berdoa, Qala Rabbi syrahli sadri. Ya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku sebelum minta urusan dipermudah, sebelum meminta ketika itu untuk berdakwah ya, agar lisannya lepas, agar orang-orang mengerti perkataannya itu. Nah, jadi ketika seorang bahagia apa kuncinya? Yang pertama adalah memiliki ilmu lapang dada ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam doanya. Qala rabbishrahli sadri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah, ini kuncinya. Lantas, apa sajakah penghalang-penghalang ketika kita ingin berlapang dada? Sedikitnya ada 5 hal. Di mana 5 hal ini, kalau kita tahu, maka kita bisa meningkatkan lapang dada kita. Kita memiliki lapang dada. Yang pertama, biasanya penghalang dari lapang dada adalah meratapi masa lalu. Nah, punya pengalaman masa lalu yang sedih barangkali, punya pengalaman yang dimana dulu pernah dikhianati. Nah, maka apa solusinya ketika kita bersedih dengan masa lalu, meratapi masa lalu? Nah, maka solusinya adalah ridho. Nah, ridho itu adalah kita menerima takdir Allah ya, dengan berusaha maksimal taat padanya. Nah, itu ridho begitu ya. Nah, karena Allah itu memiliki rencana. Wa makaru wa makarallah ya. Seorang punya rencana, tapi Allah punya rencana terbaik bagi hambanya. Kedua, apa penghalang dari lapang dada? Yang kedua adalah khawatir dengan masa depan. Aduh, saya begini hari ini, bagaimana masa depan saya? Ah, saya hari ini tidak sekolah, ya, tidak punya biaya. Bagaimana masa depan saya nanti ke depan? Mungkinkah dapat kerja? Mungkinkah dapat rezeki, dapat uang, ya? Bagi yang jomblo, mungkinkah saya bisa menikah begitu ya. Nah, maka solusinya ketika kita khawatir dengan masa depan, maka tawakal. Ya, setiap orang muslim diajarkan doa setiap pergi ya. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah.
tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah gitu. Nah, itu tawakal. Terus yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Aduh, saya sekarang tidak punya uang. Aduh, saya sekarang jomblo. Aduh, sekarang saya sudah menikah tapi belum punya anak. Aduh, saya sudah menikah punya anak tapi belum punya rumah. Aduh, saya punya anak, punya istri, punya rumah tapi masih kecil, masih ngontrak, misalnya gitu ya. Aduh, saya punya cicilan. Nah, maka ketika tidak menikmati masa kini, nah ada obatnya apa? Syukur. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya, berkahnya, begitu ya. Dan ingat kalau kalian kufur, ajab Allah sangat pedih, begitu. Berikutnya apa? Berikutnya adalah meletakkan bahagia di mulut orang lain. Kita bahagia teh menurut orang lain. Oh, kalau saya begini, kata orang begini. Kalau saya begini, kata orang begini. Nah, maka apa solusinya? Nah, kita jangan meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain, ya. Nah, mungkin saya pernah menceritakan tentang Lukman dan anaknya yang dia perjalanan melewati pasar menggendong keledai, begitu ya. Nah, bisa disimak di video keberapa ya. Nah, atau nanti mungkin saya ceritakan kembali. Terakhir adalah dendam kepada orang yang menyakiti kita. Maka solusinya apa? Wa'afina aninas, memaafkan manusia. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba bilang begini, akan ada orang datang yang dijamin masuk surga. Sekali. Besoknya begitu lagi, ada orang yang dijamin masuk surga. Dua kali. Ya. Apa amalannya? Ternyata amalannya setiap dia akan tidur, dia mengingat interaksi dia dengan manusia, dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun. Dan di mana ada orang yang menzalimi dia. Dan dia berusaha untuk memaafkan. Nah, maka ketika kita punya dendam, obatnya adalah memaafkan walaupun sulit. Ya, termasuk yang ngomong ini. Ya, itulah 5 hal yang bisa membuat kita lapang dada ya. Yang pertama adalah ridho, yang kedua tawakal, yang ketiga bersyukur, yang keempat jangan meletakkan kebahagiaan ya di mulut orang lain, yang kelima memaafkan kesalahan orang lain. Semoga bermanfaat. Kalaulah channel ini dirasakan manfaatnya oleh kalian, silahkan like, komen, subscribe ya agar channel ini bisa berkembang dan bisa dakwahnya lebih luas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.